sangat gembira dengan perkembangan-perkembangan seperti ini yang menurut saya akan sangat sehat bagi demokrasi kita ke depannya ya. Mungkin saya mulai dengan itu dulu. Jadi kita bisa lanjut lagi. Ya, terima kasih. Ya, Mbak Tasya, Mas Khalid, dan teman-teman media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Beberapa pelajaran-pelajaran pemilu 2024 yang ingin saya angkat ya. Pertama, yang super menarik bagi saya ya, teman-teman, adalah kampanye 2024. Itu membuktikan bahwa masyarakat kita sudah siap untuk sebuah kampanye dan proses pemilu yang semakin berlandas pada gagasan, data, fakta, substansi dan materi. Ya, jadi saya kira sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kampanye Anies Mohaimin adalah kampanye yang paling tidak punya uang, ya, yang paling serba keterbatasan, ya. Dan saya sangat bangga, ya, sangat positif sebetulnya bahwa dengan berbagai keterbatasan dan menghadapi lawan yang sangat berat, ya, kita bisa mencapai hasil yang sangat baik, ya. Dan sebagaimana dikomentari ya banyak pengamat, gaya kampanye kalau di pakai bahasa Inggris ya, gaya town hall ya, seperti halnya desak Anies Slamet Imin ya. Ini di negara-negara maju itu biasa, itu format kampanye yang standar ya. Tapi di Indonesia kan pertama kali dalam sejarah ya, calon-calon pemimpin ya yang berkampanye itu berinteraksi langsung dalam format town hall tersebut ya. Itu satu contoh ya di mana kampanye berorientasi gagasan ternyata bisa mendapat momentum yang sangat positif di masyarakat ya. Kedua, tadi Pak Putrajaya sebut misalnya debat capres, debat cawapres ya. Hemat saya bukan hanya di saat debatnya, tapi pasca debat, diskusi publik, polemik di publik, itu yang paling substantif, yang paling mendalami kebijakan, data, fakta. Sepanjang yang saya ingat ya, saya nggak pernah ingat pemilu-pemilu sebelumnya di mana masyarakat begitu antusias berdebat publik, baik di media sosial, ya, di media, di TV, mengenai kebijakan-kebijakan seperti hilirisasi, industrialisasi, lapangan kerja, lingkungan hidup, keadilan antar generasi, ya, sampai hal-hal yang sangat teknis, ya, seperti greenflation dan teknologi baterai, ya. Jadi bagi saya ini suatu perkembangan yang sangat membahagiakan, ya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat luas ya, semakin memperhatikan hal-hal yang substantif ya, dan ada nafsu atau ada ketertarikan terhadap hal-hal seperti ini ya. Di berbagai kesempatan saya sudah berbagi ya, sudah share bahwa dalam pandangan saya generasi muda saat ini
adalah generasi yang paling terdidik dalam sejarah Republik. Ya, saya tidak percaya pandangan sinis dari elit-elit politik tapi juga elit-elit bisnis bahwa kebanyakan masyarakat kita tanda kutip hanya lulus SD atau hanya lulus SMP. Ya, saya tidak percaya pandangan itu, ya, karena terlepas dari ijazah, ya, generasi muda kita kan sudah mengkonsumsi konten-konten yang substantif dan global dari usia dini di media sosial, apakah itu YouTube, apakah itu Instagram, apakah itu Facebook dan lain-lain. Ya, jadi hemat saya berkat media sosial dan internet dan smartphone, generasi muda kita generasi yang paling terdidik, yang paling punya wawasan luas, ya, dan itu terbukti dengan partisipasi masyarakat dalam debat-debat soal kebijakan, debat-debat substantif di proses pemilu 2024. Ya. Dan kalau saya memproyeksikan tren kedepannya, ini akan semakin ke sana. Ya, pemilu-pemilu kedepannya akan semakin substantif, akan semakin ditagih kepada calon-calon pemimpin di semua tingkat, akan semakin ditagih oleh pemilih, ya, oleh masyarakat, bahkan masyarakat luas, melalui media sosial, melalui podcast-podcast, ya, dan semakin di cross-check, ya, semakin dicek keakuratan datanya, keakuratan klaim-klaimnya, ya, dan sudah menjadi kayak, akan semakin menjadi kayak olahraga nasional. Ya kan, semua berbondong-bondong ngecek, ya kan, benar nggak nih apa yang disampaikan oleh calon ini, calon itu, ya, benar nggak nih klaim si ini, klaim si itu, ya, dan hemat saya ini suatu perkembangan yang sangat menggembirakan, ya, karena ujungnya yang kami inginkan, ya, kami di tim Anies Mohaimin dari awal adalah kebenaran. Ya, jadi tentunya tujuan kami nyata, ya, adalah untuk memenangkan pemilu, tapi banyak tujuan-tujuan lain yang juga tidak kalah pentingnya. Ya, kita senantiasa bertujuan untuk mengeluarkan fakta-fakta, realita, kebenaran, ya, dan sangat terbuka, sangat welcome terhadap argumentasi debat publik, dan kami mengundang pihak-pihak yang mau berdebat, berargumentasi untuk menyajikan data-data yang mendukung argumentasi mereka, gitu ya. Jadi sekali lagi, saya pribadi sangat gembira dengan perkembangan-perkembangan seperti ini yang menurut saya akan sangat sehat bagi demokrasi kita ke depannya, ya. Mungkin saya mulai dengan itu dulu. Jadi kita bisa lanjut lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih.